Oke, halo, berjumpa lagi dengan Bu Evi. Nah, salam sehat selalu, semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Apaikan Bu Evi yang mungkin mukanya lecek dan bagaimana suaranya yang ini. Yang penting, semoga kalian semua sehat selalu. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah mereview dari tabel pelajaran yang sudah kalian buat ya. Lumayan lah sudah ya. Sudah ada bentuknya ketika membuat tabel ya, paling sedikit lah yang belum benar-benar uh, kelihatan bentuk tabelnya. Mungkin karena sudah lama kali ya nggak ke sekolah, nggak buka Excel, jadinya terlupakan. It's okay, kita akan pelan-pelan untuk memulai pelajarannya. Mungkin kalian belum menerima buku cetaknya, tapi harap bersabar saja. Nanti yang akan kita pakai bukunya ini, WP pedomannya adalah ini, ya, sambil ada yang lainnya ya. Pokoknya sebenarnya kalau dulu di lab itu pokoknya bisa improve dari mana aja, gak harus dari bukunya. Tapi buku pegangannya adalah ini. Oke, nah kalau minggu lalu kita sudah review dan mungkin ada kelas yang sudah menyebutkan jumlah baris dan kolom, is okay. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan memulai pelajaran spreadsheet kita. Nah, spreadsheet atau pengolah angka, salah satu contohnya adalah Excel. Ya, ada juga kalau yang dari Linux itu OpenOffice Calculate, sama seperti Excel, ya. Atau misalnya ketika secara online menggunakan Google Spreadsheet, nah itu juga bisa, ya. Untuk memulainya kalian pasti sudah bisa memulai Excel, tinggal klik icon MS Excel atau dari Start juga bisa, ya. Nah, kita akan kenali dulu lembar kerja kita. Walaupun kemarin kalian sudah membuat tabel, tapi nggak masalah. Kita tunggu. Semoga tidak terlalu lama. Nah, ini. Nah, kalau mau memulai baru berarti kita pilih blank workbook. Blank workbook. Ya, kalau workbook itu berarti adalah kumpulan dari worksheet. Sedangkan worksheet apa? Worksheet itu adalah lembar kerjanya. Lembar kerja Excel disebut dengan worksheet. Nah, kalau kumpulan dari lembar kerja ini kan biasanya ada sheet 1, ada sheet 2, ada sheet 3, seperti ini kan. Ini kan worksheet halaman 1, worksheet halaman 2, worksheet halaman 3. Maka kumpulan dari worksheet, makanya tadi kalau kita buka adalah blank workbook. Workbook atau buku kerja, kumpulan dari lembar kerja Excel. Sedangkan lembar Excel disebut dengan worksheet. Nah, kalau sheet ini menunjukkan istilahnya kalau di buku cetak, ini adalah halamannya. Jadi workbook kalau di Excel, kalau dicetak ini adalah buku. Ya. Kemudian lembar kerjanya, worksheet, ya ini. Kemudian sheet 1 itu ya halaman 17 dan sekitarnya. Kayak gitu. Jadi harus bisa membedakan apa itu sheet, apa itu worksheet, apa itu workbook. Oke, makanya kita akan belajar dasarnya dulu biar nanti kalian akan paham. Ya. Workbook kumpulan dari worksheet. Worksheet adalah lembar kerja Excel, sheet menunjukkan halaman-halamannya. Oke. Kemudian sel. Sel itu adalah pertemuan baris dan kolom. Baris itu ditunjukkan oleh angka 1 sampai 1.048.576.
Kalian tadi sudah mencari jumlah baris dan kolom kan? Jadi baris adalah lajur-lajur yang tersusun secara horizontal diwakili oleh baris 1 sampai 1.048.576. Kemudian kalau kolom adalah lajur-lajur yang tersusun secara vertikal atau tegak. Ya, yang diwakili huruf A, B, C, dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah XFD berjumlah 16.384 kolom. Oke. Nah, ini kalau Bu Evi klik di sini, ini menunjukkan row heading. Karena yang diklik adalah row heading. Ini kalau diklik adalah row heading. Row heading A, row heading B. Kalau ini ini kolom heading, ini row heading. Bu Evi jadi kebolak dan kebalik ya. Padahal nggak boleh loh, besok terbalik pengertian antara baris dan kolom. Ini row heading, ini kolom heading. Oke. Nah, kemudian ini sudah kolom. Kalau sel misalnya seperti ini, perpotongan antara kolom F dan baris 4. Ini dinamakan dengan sel F4. Nah, ya, saya di sini. Ya, ini adalah kolom F4. Kenapa? Karena dia adalah pertemuan kolom F dan baris keempat. Ini adalah sel. Dinamakannya sesuai dengan dia di mana bertemu kolom dan barisnya. Kemudian kalau di seperti ini, ini adalah kumpulan dari beberapa sel. Ini disebut sebagai rings. Ya, kumpulan beberapa sel atau disebut juga dengan rings. Ya. Nih. Nah, ini namanya di blok. Ya. Kemudian yang akan membantu kita di sini ada menu-menunya. Ini adalah quick access. Ya. Cara cepatnya, akses toolbar yang cepat. Di sini ada misalnya new, open, save, print preview, undo, redo. Nah, ini kalau di checklist berarti tampil di sini. Kalau nggak di checklist berarti nggak ditampil. Jadi kalau kamu mau menambahkan, misalnya ini mau ditambahkan open, tinggal di checklist. Maka di sini akan muncul open. Ya. Kemudian ini title bar. Ya. Ini kemudian menu, file, kayak gitu. Kemudian ini ribbon-ribbonnya, sekarang dinamakan ribbon yang sudah dikelompok-kelompokkan. Ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada style, ada style. Kemudian di sini ada formula bar, ya, tempat kita mengetikkan ini. Kemudian di sini ada name box. Jadi di mana kita meletakkan selnya, nah di sini akan ternamakan name box-nya. Karena ini sel pointernya ada di kolom I baris 13 atau di sel I13, maka name box-nya adalah I13. Oke. Kemudian ini baris penggulung kanan kiri, scroll bar horizontal. Kalau yang ini scroll bar vertikal. Ya. Jangan kebalik, yang atas bawah itu vertikal, yang kanan kiri itu horizontal. Oke. Nah, nanti kita akan banyak bekerja di home. Kalau insert bisa juga kita dipakai kalau nanti kita membuat grafik. Kemudian pack layout kalau kita mau mengatur dokumennya. Ya. Formula pasti nanti akan kita pakai. Kemudian data, ini kalau berkaitan dengan mengatur data. Kemudian review melihat tampilannya atau kalau mau diberi komen. Kemudian view, lihat tampilannya. Nah, di sini kemarin Mbak bilang bahwa yang namanya tabel itu harus diberikan border. Karena garis-garis ini itu semu. Ini bisa dihilangkan dari menu view, kemudian grid line-nya di checklist.
hilang ya dari menu view. Ya. Kemudian kalau heading kalian hilang, ini cek aja di sini, ini berarti nggak terchecklist. Nah, kalau mau di ini, nah di headingnya. Kalau ini grid line-nya mau diberikan, ya seperti ini. Ya, oke. Kemudian sebenarnya kunci dari Microsoft Excel adalah kamu nanti adalah menggunakan tombol CTRL1. Ya, CTRL1. Nah, ini adalah kuncinya di format cell. Kalau kamu memasukkan data, kamu harus tahu jenis-jenis datanya termasuk yang mana. Ini berarti berkaitan dengan number. Kemudian kalau mau mengatur perataan dan segala macamnya, tulisannya mengecil atau digabung, rata tengah atau rata yang mana aja, berarti di alignment. Kemudian kalau berkaitan dengan jenis huruf, stylenya, ukurannya, warnanya, efeknya, ini berarti di font. Kemudian kalau border berarti ada di border, ini yang kalau membuat tabel pelajaran kemarin. Kemudian kalau fill kalau mau ada backgroundnya, protection kalau kita memproteksi. Jadi kuncinya adalah sini. Terutama ini adalah yang bagian number. Kenapa? Karena nanti ketika kalian menggunakan Microsoft Excel, kalian harus tahu untuk data yang dimasukkan itu bentuknya apa. Nah, nanti akan kita pelajari setelah ini. Oke, ini penjelasannya Bu Evi mengenai pengenalan sedikitlah tentang Excel. Nah, silakan kalian cermati. Kalau misalnya ada yang tidak paham, silakan bertanya. Kemudian tugasnya apa ya? Oke. Yang pertama, ditulis yang rapi ya di bukunya, nanti terus difoto. 1. Apa beda worksheet dan workbook? Ya, apa beda worksheet dan workbook? Oke. Yang kedua, apa itu cell? Yang ketiga, apa itu range? Yang keempat, apa itu kolom? Yang kelima, apa itu baris? Udah 5 aja ditulis yang rapi. Oke, kalau sudah nanti dikumpulkan di GCR, kemudian nanti setelah ini kita akan mulai sedikit prakteknya. Oke, Bu Evi tunggu untuk 5 jawaban dari 5 soal ini. Terima kasih, see you. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mengenai lembar kerja Excel, mari kita mencoba untuk memulai mengentry data. Oke, kita awali dari sel A1. Misalnya kita ketikkan daftar pesanan. Konveksi Jaya, Jalan Batu Ampar, nomor 34, Subang, Jawa Barat. Oke. Kemudian ini bulan. Ya, bulan di A5, kemudian di B5 titik 2 September 2019. Oke. Di A7 ketikkan NO, kemudian di B7 nama produk, di C7 motif, berikutnya di D7 ukuran, di E7 jumlah pesan, di F7 harga per kodi, kemudian di sini jumlah uang. Oke, kemudian saya buat Bu Evi di A8 angka 1, kemudian membuat penomoran secara otomatis
ada berbagai cara. Nah, salah satu yang bisa digunakan adalah ketika saya berada di sini, kemudian diarahkan ke sini, di pojok kanan bawah. Nah, ada plusnya adalah hitam. Nah, ini disebut sebagai fill handle. Ya, kalau mau mengcopy ini tinggal ditarik. Ya, ini sama karena karena di copy maka munculnya adalah satu semuanya. Tapi karena kita mau membuat penomoran 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka caranya adalah dari fill handle diklik, kemudian Bu Evi tekan tombol CTRL, kemudian klik dari fill handle itu. Nah, di sini berubah jadi plus. Nah, sini angka 5. Udah 5, baru lepas dua-duanya. Oke. Nah, ini Bu Evi hanya mengetikkan aja, nak. Pokoknya misalnya ini nama produk Bu, kepotong, itu nabrak. Enggak, ini masing-masing berada di sel itu sendiri. Ya, nanti tinggal kita atur. Yang terutama adalah sekarang Bu Evi entrikan dulu kemeja, celana, blus, kemudian jas, ada piyama. Motifnya kotak-kotak, kemeja kotak-kotak, ingat siapa ya? Polos, kemudian bunga, jasnya polos, piyama bunga. Ukuran S, M, L, M. Nggak ada yang XL nih ya. Apalagi yang triple XL. Nggak ada. 200, 100, 50, 15, 25. Harga. Harga di sini misalnya 75.000, celana 100.000, blus 85.000, jas 125.000, piyama 65.000. Nah, ini Bu Evi sudah mengentri datanya. Nah, coba perhatikan, nak. Pada saat Bu Evi mengetikkan, misalnya ini daftar pesanan, ada bulan, ada NO, nama produk, di sini kemeja, kotak-kotak, semuanya adalah rata kiri, ya kan? Jadi sebelah kiri yang rata. Ini belum diapa-apain, belum diatur apapun. Nah, kemudian ketika Bu Evi mengetikkan angka 1, 2, 3, ini 200, ini 75.000, ini ada di sebelah kanan. Nah, ini berkaitan dengan jenis-jenis data yang ada di Excel. Tadi Bu Evi sudah singgung. Jadi ada jenis-jenis data, ada beberapa jenis, ada 4. Yang pertama itu adalah data teks atau data label. Data teks atau data label berisi ya seperti ini, nomor, nama, motif, ukuran. Jadi yang berupa huruf, karakter A sampai Z, tanda baca, kemudian angka 0 sampai 9, tapi tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dijumlah, tidak bisa dibagi, seperti itu adalah data angka. Jadi misalnya ini, maaf, bukan data angka. Jadi misalnya Jalan Batu nomor 34. Ini kan ada angka. Nah, ini disebut sebagai data teks karena nggak bisa digunakan untuk perhitungan. Atau misalnya nomor telepon. Ya, nomor telepon, nomor KTP. Nah, itu adalah berupa data teks ya. Data teks atau data label ya. Tuh. Nanti di buku kalian juga ada data
Ini namanya data alphanumerik atau data teks. Merupakan tipe data berupa teks seperti huruf A sampai Z, simbol, kemudian angka 0 sampai 9 tidak akan diproses secara matematika. Ya, atau yang di entry menggunakan tanda kutip, misalnya tanda kutip 9. Nah, ini tetap di kiri kan. Nah, ketika menggunakan tanda kutip berarti dia disebut sebagai data teks atau data label. Kemudian yang kedua adalah data angka. Data angka berarti dari 0 sampai 9 dan bisa dihitung. Nah, tadi Bu Evi lupa. Kalau data label atau data teks, ciri khasnya ketika kita mengentry di Excel, dia langsung rata kiri. Ya, ini rata kiri. Benar kan? Nih. Nah, kalau data angka, kalau yang kita masukkan data angka, berarti dia data angka atau data numerik. Dan ini bisa dihitung, diproses matematika. Nanti kita akan gunakan itu. Jadi, ketika kamu nanti mengentry data, kalau data angka itu bisa diproses secara matematika. Tapi kalau data teks, tidak akan bisa. Oke. Kemudian sebenarnya ada data tanggal. Oh, di sini Bu Evi pakai tanggal aja ya. Jadi misalnya sekarang tanggal 1 Agustus. Tapi tahunnya kita buat 19 ya. Ya nggak apa-apa lah tahun sekarang. Ya. Ini 0108. Ini data tanggal. Ini kalau agak saya lebarkan, nah ini tetap di rata kanan. Nah, jadi kita sudah mengenal dua jenis data. Yang pertama data teks, kemudian data angka. Kalian harus pahami ini. Nah, nanti yang ketiga adalah data rumus. Data rumus itu ya berarti nanti kalau kita menggunakan rumus, misalnya sel ini dikali sel itu, sel ini ditambah sel itu, kayak itu. Kemudian data tanggal. Ya, data tanggal. Jadi udah ada 3 yang kita kenali, nanti yang satu kita akan aplikasikan. Nah, berikutnya kita atur perataannya. Saya buat bordernya dulu, yang ini. Ya, kemudian saya buat rata tengah, middle centernya saya klik, ya kan? Kemudian ini karena nomor ini saya nggak begitu ini. Nah, kemudian ini saya lebarkan ukuran, ya, harga, jumlah uang. Nah ini, ketika untuk judul, blok di A7 sampai G7, selain middle dan center, pilihlah di sini adalah wrap tag. Jadi akan menjadi seperti ini. Ketika lebar kolomnya kurang, dia akan diturunkan. Wrap tag, middle, center. Sehingga tampilannya udah seperti ini. Nah, kalau judul tinggal kemarin merger center, ya kan? Nah, seperti ini. Kemudian untuk tanggal, kita akan format dengan format cell CTRL 1. Kemudian pilih kategorinya number, di sini date. Nah, cari di sini lokasinya Indonesia. Nah, Indonesia, pilih yang 14 Maret. Otomatis di sini adalah tanggal 1 Agustus 2021. Nah, yang ini kan rupiah. Biasanya kalau rupiah kan ada Rp-nya kan? Nah, tinggal kita blok CTRL 1. Sekali lagi di bagian number, kalau tadi tanggal adalah date, maka kita di sini bisa menggunakan currency sama accounting. Dua-duanya bisa, hanya secara tampilan lebih rapi ketika menggunakan accounting. Kalau ketika menggunakan accounting maka akan dibuat rata kanan kiri, kalau currency dibuat rata tengah. Maka Bu Evi cenderung menggunakan accounting, kemudian simbol place-nya cari yang Rp. Decimal place-nya 0, oke. Nah ini, Bu, kok ini pagar-pagar? Berarti lebar kolomnya kurang. Tinggal double klik di sini aja, di row heading. Di kolom heading, udah akan muncul.
Ya, seperti ini. Ini kalau saya hilangkan grid line-nya adalah seperti ini. Jadi ini tampilannya sudah rapi. Yang mengatur seperti ini sudah kemarin ajarin Bu Eva ajarin. Tinggal hari ini adalah mengentrinya. Ini kalau data tanggal, ya. Tadi mengentrinya adalah 1/8 garis miring 21 muncul. Kalau belum muncul berarti tinggal disetting dari CTRL 1, kemudian pada bagian number pilih date, lokasinya Indonesia, kemudian tipenya 14 Maret. Oke. Kemudian kalau kode harga berarti menggunakan rupiah, CTRL 1, jangan lupa di blok, kemudian tipenya accounting, kemudian ininya adalah simbol. Oke. Oke. Ya, untuk jumlah uang, nah ini adalah data rumusnya. Data rumusnya adalah seperti ini. Jadi jumlah uang yang dibayar berapa? Yaitu diperoleh dari, karena dia pesannya 20, kemudian harganya 75.000, maka di sini adalah sama dengan jumlah pesan dikali, ya, ini simbol kali di Excel, harga, ya. Jadi kebetulan di E8 dikali F8. Tinggal di enter. Kalau munculnya pagar-pagar berarti kurang lebar. Ini tinggal ditarik dari fill handle, di copy. Set, ketemu. Cukup mudah? Apakah terlalu cepat Bu Evi? Nanti kalau terlalu cepat boleh diulang-ulang aja ya, kan bisa. Jadi tugas kalian adalah mengentrikan ini, kemudian setting, kalau tanggal ya berarti jadi tanggal, formatnya seperti ini, rupiah seperti ini, kemudian ini adalah data formula atau rumus. Oke, kemudian atur tampilannya, silahkan, selamat bekerja. Oh ya, kalian kerjakan kalau kemarin sudah membuat tabel pelajaran kan, nah di sheet 1 misalnya itu tabel pelajaran, kemudian yang ini silahkan tambahkan di sini adalah entry data, sheetnya namanya entry data. Ya, jadi dilanjutkan, kemarin misalnya tabel pelajaran, Bu Evi kemarin nggak bikin ya, Bu Evi cuma review aja. Ini saya geser. Nah, jadi di sini, jadi sudah ada 2 file. Biar jadi nanti yang ketiga bikin apa? Di sini lagi. Nanti tambah lagi, tambah sheetnya lagi. Jadi benar-benar workbook semester ganjil adalah ini. Oke, silakan mengerjakan, pelan-pelan diikuti. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanya atau